Perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera di Pemilu 2024 diharapkan bisa stabil dengan mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden di Pemilu 2024. Bahkan PKS berharap bisa naik kelas ke papan atas atau jumlah suaranya melampaui yang pernah mereka raih di Pemilu 2019. Partai Keadilan Sejahtera dan Anies Baswedan. Di Pemilu 2024, PKS membulatkan tekad mengusung mantan Gubernur DKI itu sebagai calon presiden. Bersama Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa, PKS tergabung dalam Koalisi Perubahan menduetkan pasangan Anies dan Muhaimin Iskandar. Sejarah mencatat, sebelumnya PKS bernama Partai Keadilan. Cikal bakal Partai Keadilan tumbuh dari aktivitas dakwah di kampus-kampus. Mundurnya Presiden Soeharto membuat ruang gerak gerakan dakwah kampus ini menjadi terbuka. Setelah didirikan untuk kali pertama, Partai Keadilan mengikuti pemilu di tahun 1999. Hasilnya, partai ini memperoleh 1,4 juta suara atau 1,4% dari jumlah suara nasional. Namun hasil pemilu 1999 membuat Partai Keadilan gagal melewati ambang batas parlemen untuk menjadi peserta pemilu berikutnya. Partai ini kemudian berubah nama menjadi Partai Keadilan Sejahtera pada 20 April 2002. Pergantian nama tidak membuat perolehan suara PKS menurun. Di pemilu berikutnya tahun 2004, PKS yang memperkenalkan diri sebagai partai bersih berhasil mendulang 8,3 juta suara atau 7,34% suara, sehingga berhak mendapat 45 kursi di DPR. Sedangkan di pemilu 2009, PKS mendapat 8,2 juta suara atau 7,89% dengan 57 kursi DPR. Di pemilu 2014, PKS memperoleh 8,4 juta suara atau 6,78%, setara dengan 40 kursi DPR. Sementara di pemilu 2019, perolehan suara PKS naik menjadi 11,4 juta suara atau 8,21%, sehingga berhak mendapat 49 kursi DPR. Dengan hasil pemilu 2019, PKS menjadi partai papan tengah. Mereka berada di luar pemerintahan Presiden Joko Widodo Ma'ruf Amin. Namun di pemilu mendatang, PKS berharap naik kelas menjadi partai papan atas. Mereka mendaftarkan 580 calon anggota legislatifnya untuk DPR, di mana 35,9% diantaranya adalah caleg perempuan. Mereka akan bertarung di 84 daerah pemilihan. Selain caleg perempuan, PKS juga mendaftarkan sejumlah anak muda dari kalangan milenial sebagai calon anggota legislatif. Agar bisa naik kelas, PKS mengkampanyekan 3 program utama, yakni perut kenyang, kerjaan gampang, dan sehat murah. PKS ingin memastikan harga sembako yang terjangkau, lapangan pekerjaan untuk warga negara Indonesia, dan pengobatan murah untuk masyarakat. PKS juga ingin ibu kota negara tetap berada di Jakarta, bukan di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Pertama dari sisi historis, bahwa Jakarta punya nilai sejarah. Bagaimana proklamasi dilakukan di Jakarta. Kemudian juga ketika Sumpah Pemuda, semangat untuk menyatukan muncul di Jakarta. Yang kedua, tentu kita juga melihat bahwa harus ada juga upaya-upaya kalau tadi misalnya ada persoalan-persoalan di Jakarta, ya, banjir, kemacetan dan sebagainya. Justru kita bukan kemudian menghindar dari itu, tapi bagaimana mengatasi persoalan-persoalan yang ada di Jakarta itu dengan dicari solusi yang konkret. Lalu apa yang kita bisa lakukan di sana? Saya kira yang paling tepat, karena Kalimantan adalah paru-paru Indonesia, paru-paru dunia. Mungkin dalam pandangan kami lebih tepat kalau itu dijadikan sebagai pusat ekonomi hijau. Berbasis partai kader dan terus memperluas akar rumput di berbagai daerah, PKS berharap bisa kembali lolos ke Senayan. Dukungan terhadap Anies Baswedan juga diyakini sejumlah pihak bisa membuat perolehan suara PKS tetap bertahan di atas ambang batas parlemen. Terlebih selama ini Anies Baswedan memang kerap diidentikan dengan PKS. PKS menurut saya sudah terbiasa tanpa capres ya, dan mereka stabil di angka 6-7% gitu. Saya kira itu udah bagian mereka lah 6-7%. Dan sekarang karena mereka mendukung Anies,
sebagian besar pemilih mereka tetap bertahan di PKS gitu ya. Dan mungkin sebagian dari pemilih Anies itu juga masuk ke PKS gitu. Masuk ke PKS gitu. Jadi ya ada kenaikan lah 1% ya, kelihatan yang dapat diambil oleh PKS gitu ya, dari dukungan mereka kepada Anies Baswedan gitu. Tidak hanya bertekad lolos ke Senayan, dalam pemilu 2024 PKS juga berharap bisa kembali berada di pemerintahan. Seperti saat mereka mengusung Susilo Bambang Yudhoyono sebagai presiden di pemilu 2004 dan pemilu 2009. Sanggupkah PKS mengulang kesuksesan ini? Pemilih yang menentukannya pada 14 Februari mendatang. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan.